Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Nah, kami dari kelompok 7 mata kuliah ilmu administrasi akan memaparkan materi tentang fungsi koordinasi instansi. Nah, kira-kira apa saja sih materinya? Tapi sebelum itu, kita perkenalan dulu ya. Assalamualaikum, halo teman-teman semua. Saya Dinda Pratami dengan NIM 72011144010. Saya dari kelompok 7 mata kuliah ilmu administrasi dan dari kelas Pendidikan Administrasi Perkantoran kelas A Stambuk 2020. Halo. Perkenalkan, nama saya Devita Nababan, NIM 7203144017. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Mangkuluhur. Saya dari Universitas Negeri Medan. Nomor induk mahasiswa saya 7203144008. Nah, sudah kenal kan siapa-siapa saja sih anggotanya? Nah, setelah itu kita akan masuk ke dalam pembahasan materi. Yuk simak baik-baik. Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan pertama tentang pengertian koordinasi. Nah, koordinasi itu apa sih? Nah, koordinasi itu adalah upaya untuk memadukan atau menyerasikan serta menyelaraskan berbagai kepentingan dan kegiatan yang saling berkaitan, serta segenap gerak atau langkah dan juga waktunya dalam rangka pencapaian tujuan bersama. Nah, jadi bisa kita katakan bahwa koordinasi itu adalah kerjasama antar tim, mulai dari pimpinan ke anggotanya atau pimpinan ke karyawannya. Jadi koordinasi itu adalah bentuk dari kerjasama. Nah, selanjutnya itu tentang tujuan dari koordinasi. Yang pertama yaitu menghindari kekacauan dan penyimpangan tugas. Jadi bisa kita katakan bahwa koordinasi ini sangat penting dalam membentuk tugas dan juga menyusun tugas dalam rangka untuk kegiatan yang kita laksanakan. Jadi tidak ada tugas yang tidak berguna dalam kegiatan yang kita laksanakan. Jadi dengan koordinasi kita bisa mengkomunikasikannya dengan teman-teman atau anggota kita. Tugasnya itu apa-apa saja sih yang harus kita laksanakan supaya tujuan kita sejak awal untuk kegiatan ini bisa tercapai dengan baik. Nah, untuk tujuan yang kedua yaitu mengarahkan dan menyatukan semua tindakan serta pemikiran. Jadi setiap orang dan setiap anggotanya pasti memiliki ide masing-masing. Jadi kita dengan koordinasi kita menyatukan semua ide itu dan kita diskusikan supaya mendapat satu pemikiran untuk bisa memajukan dan juga mewujudkan tujuan yang sudah kita bentuk sejak awal. Jadi dengan koordinasi kita berkomunikasi untuk mendapatkan ide pokok yang harus kita laksanakan secara bersama-sama. Nah, untuk tujuan yang ketiga yaitu menghindari kekosongan dan tumpang tindih antar tugas. Nah, jadi dengan koordinasi itu kita bisa mengetahui tugas apa yang belum kita laksanakan dan tugas apa yang belum kita kerjakan. Dan juga dengan koordinasi kita bisa mengetahui teman-teman kita itu sudah mengerjakan tugas yang mana. Dan kita juga tidak harus mengerjakan tugas yang sama dengan teman-teman kita, karena kita harus mengerjakan tugas yang lain sesuai dengan apa yang sudah kita bentuk di awal. Dengan begitu kita bisa mewujudkan tujuan bersama-sama dalam mensukseskan kegiatan kita. Nah, untuk tujuan yang keempat itu hampir sama dengan tujuan-tujuan yang sebelumnya, di mana tujuan ini adalah untuk mengintegrasi tindakan dan pemanfaatan unsur manajemen ke arah sasaran instansi atau perusahaan. Jadi bisa kita katakan bahwa di tujuan yang keempat ini adalah untuk pemanfaatan fungsi dari koordinasi tersebut. Jadi dari koordinasi itu memang banyak manfaat yang bisa kita dapatin. Salah satunya itu bisa bekerja sama dengan baik dengan tim dan berkomunikasi dengan baik dengan tim juga, sehingga tujuan yang sejak awal kita bentuk, kita diskusikan itu bisa terlaksana dengan baik dan juga bisa mensukseskan juga acara yang sudah kita buat. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu tentang manfaat dari koordinasi. Nah, yang pertama itu adalah agar semua tugas, pekerjaan, dan kegiatan itu bisa
tercapai tujuannya. Jadi dengan koordinasi kita bisa untuk mewujudkan tujuan yang sudah kita bentuk dan kita susun sejak awal agar tidak ada terjadi kesalahan dan tidak ada terjadi kendala dalam kegiatan kita. Nah, untuk selanjutnya itu adalah manfaat yang kedua, di mana manfaat kedua ini adalah selarasnya kegiatan dengan kuantitas pegawai dalam mencapai tujuan. Jadi untuk kegiatan ini kita laksanakan sesuai dengan kemampuan dan juga passion dari pegawai atau karyawan kita. Kalau misalnya karyawan kita tidak berbakat dalam berkegiatan ini, sebisa mungkin kita mensosialisasikan apa saja sih tugasnya dan bagaimana. Jadi sebelum kita melakukan kegiatan ini, kita berkoordinasi kepada pegawai-pegawainya. Sudah mengetahui belum apa sih yang akan kita lakukan? Jika belum, kita harus membuat ruang diskusi dan juga pembelajaran agar tujuan kita bisa tercapai. Nah, untuk manfaat yang terakhir ini sama dengan tujuan dari koordinasi, di mana agar semua unsur manajemen dan pekerjaan masing-masing individu dapat membantu tercapainya tujuan instansi. Jadi memang kita bekerja secara individu, tetapi ingat di tujuan awal bahwa tujuan kita itu sama dengan teman-teman kita yang lain untuk memajukan perusahaan atau instansi untuk mendapat tujuan kita yang sudah kita bentuk sejak awal dan visi misi yang sudah kita susun, dan supaya perusahaan atau instansi yang kita jalani sekarang dan kegiatan kita yang kita laksanakan bisa terwujud dengan baik. Manfaat koordinasi dalam suatu instansi. Koordinasi sangat diperlukan dalam suatu instansi, terutama untuk menyatukan kesamaan pandangan antara berbagai pihak yang berkepentingan dengan kegiatan dan tujuan instansi. Koordinasi diperlukan untuk menghubungkan bagian yang satu dengan bagian yang lain, sehingga tercipta suatu kegiatan yang terpadu mengarah pada tujuan umum lembaga. Tanpa koordinasi, spesialisasi dan pembagian kerja yang dilakukan pada setiap usaha kerja akan sia-sia karena setiap bagian cenderung hanya memikirkan pekerjaan atau tugas masing-masing dan melupakan tujuan lembaga secara keseluruhan. Fungsi koordinasi instansi. Fungsi koordinasi adalah untuk menghubungkan unit yang ada dalam instansi atau antar instansi. Oleh karena itu, dalam sebuah institusi atau instansi tidak dapat berjalan dengan baik bila koordinasi tidak dilaksanakan dengan baik. Koordinasi sangat penting untuk menghindarkan kecenderungan pemisahan diri dari unit yang dibentuk sebab akibat adanya spesialisasi fungsi atau pembagian habis tugas menjadi fungsi-fungsi di dalam suatu organisasi atau instansi. Keuntungan akan koordinasi tercipta sinergi, yaitu tercipta perpaduan usaha dari berbagai unit yang menghasilkan output yang lebih dibandingkan dengan jumlah output masing-masing unit bila mereka bekerja tanpa koordinasi. Baiklah, pemaparan materi selanjutnya akan saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya itu tipe koordinasi pada suatu instansi. Untuk tipe yang pertama yaitu koordinasi vertikal. Koordinasi vertikal adalah kegiatan-kegiatan penyatuan pengarahan yang dilakukan oleh atasan terhadap kegiatan unit-unit kesatuan-kesatuan kerja yang ada di bawah wewenang dan tanggung jawab. Koordinasi vertikal secara relatif mudah dilakukan. Atasan dapat memberi sanksi aparat yang sulit untuk diatur. Kemudian untuk tipe yang kedua yaitu koordinasi horizontal. Koordinasi horizontal adalah koordinasi tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan penyatuan pengarahan yang dilakukan terhadap kegiatan-kegiatan dalam tingkat instansi yang setingkat. Kemudian masalah yang sering terjadi pada koordinasi instansi. Untuk yang pertama itu masalah yang sering terjadi ialah perbedaan dalam orientasi terhadap tujuan tertentu. Para anggota dari instansi yang berbeda mengembangkan pandangan mereka sendiri tentang bagaimana cara mencapai kepentingan instansi yang baik. Kemudian yang kedua, perbedaan dalam orientasi waktu. Pimpinan akan lebih memperhatikan masalah-masalah yang harus dipecahkan
segera atau dalam periode waktu pendek. Biasanya bagian perencanaan dan pengembangan lebih terlihat dengan masalah. Kemudian yang ketiga, perbedaan dalam orientasi antar diri. Kegiatan yang akan dilaksanakan memerlukan komunikasi yang baik dan rencana yang matang sehingga keputusan yang cepat dan prosesnya lancar. Untuk yang keempat itu perbedaan dalam struktur. Hambatan yang terjadi akibat tumpang tindih kewenangan, tupoksi dalam instansi sehingga metode-metode kerja dan standar menjadi terabaikan. Sekian dari saya serahkan ke moderator. Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan terakhir, yaitu kesimpulan. Nah, di mana kesimpulannya adalah koordinasi instansi itu sangatlah penting dilakukan. Hal ini sebagai penghubung unit-unit yang ada di dalam instansi ataupun di antar instansi. Oleh karena itu, dalam sebuah institusi atau instansi tidak dapat berfungsi dengan baik jika koordinasi di dalam instansi tersebut tidak dilaksanakan dengan baik. Jadi, bisa kita katakan bahwa koordinasi itu sangat penting, baik di instansi ataupun di luar instansi. Jadi dengan koordinasi kita juga bisa menjalin kerjasama dengan baik antar tim. Jadi koordinasi ini sangat penting dan banyak manfaatnya. Nah, itu tadi pemaparan materi dari kelompok kami tentang fungsi koordinasi instansi. Nah, semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton dari awal video sampai akhir. Semoga kita semua mendapatkan manfaatnya. Dan mohon maaf jika kami ada kesalahan kata. Dan kami akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa share jika video ini bermanfaat. Dan sampai jumpa.